Menurut literatur yang ada, teknik tie-dye diduga berasal dari seni Bandu yang usianya hampir sama dengan negeri India. Sedangkan para arkeolog menyebutkan bahwa tie-dye sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu di Mesopotamia, India, Peru, Meksiko, Yunani, dan juga di Roma. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya sebuah mumi dari tahun 1000 sebelum Masehi di Mesir yang dibalut dengan kain unik menyerupai kain jumputan. Kain tersebut diduga kuat berasal dari India yang menyebar hingga ke Mesir. Tapi di Palembang nampaknya abad-abad ke-13 itu lebih cenderung pembuatan jumputan dan digeluti sangat baik sehingga perkembangannya bagus. Pewarnaan pada saat itu ya memang warna-warnanya sederhana, warna-warna alam, warna dari nila, dari soga dan sebagainya. Pada waktu itu masa-masa belum mengenalnya kimia ya, jadi memakai warna-warna alam. Nah, lebih ke belakang lagi ke perkembangannya dengan warna kimia dan kombinasi antara warna alam dan warna kimia, dan sekarang sudah banyak sekali pewarnaan yang dipakai. Identik juga dengan sama dengan batik di Jawa, itu memakai warna-warna alam juga, kemudian berkembang ke warna alam. Yang sudah abah kato ke tadi, besar tinggi panjang baju. Menurut Bapak Suharno Manap, seorang seniman lukis yang berasal dari Sumsel, seni jumputan ini bisa dikembangkan untuk menjadi seni lukis. Di samping untuk benda-benda pakai seperti baju, kain, selendang, dan sebagainya. Seni jumputan ini bisa menjadi ekspresi pribadi pelukis. Dan kalau ditekuni dengan serius, seni jumputan ini berkembang lebih baik dan akan menghasilkan karya seni yang sangat tinggi. Pengembangan ke depannya, saya sangat interest ini dikembangkan untuk seni lukis dan bisa mengangkatnya jumputan ke mata dunia dari seni lukis. Jadi bisa dibuat untuk ekspresi pribadi ke dalam bentuk yang khusus ya. Kalau di Jawa itu ada seni lukis batik, nah di Palembang juga ada ya seni lukis. Saya bikin seni lukis juga, proses dengan jumputan. Jadi bukan tidak mustahil ini akan mengangkat daerah Sumatera Selatan ke mata dunia, bahwasanya jumputan ini bisa dibuat juga sebagai ekspresi pribadi pelukis. Itu baru saya temukan itu tahun-tahun kemarin, tahun 2016. Sebenarnya proses ini saya sudah tahu sejak tahun 70-an, 69 saya sudah tahu. Nah, baru saya kembangkan dalam seni lukis baru tahun 2015 kemarin. Kain yang diidentikan dengan unsur tradisional ini pada awalnya dibuat dengan bahan pewarna alami yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Namun seiring dengan perkembangan dunia mode, teknik tie-dye mulai dimodifikasi menjadi sebuah teknik modern yang dapat diaplikasikan pada berbagai produk fashion seperti kaos, rompi, jaket, jeans, legging, dan aksesoris. Baju abang, itulah lambang kota. Sebenarnya banyak kemajuan, pemesan-pemesan itu sudah banyak. Tinggal lagi di sini tantangannya desainernya. Kalau desainernya kreatif, bentuknya akan berkembang terus ya. Nah, jadi peranan seniman desainer itu penting sekali dalam perkembangan seni jumputan ya. Apalagi seniman-seniman yang mengikuti perkembangan seni jumputan, dia selalu kreatif,
selalu ingin sesuatu yang baru dan baru terus ya. Nah, inilah yang akan mengangkat seni jemputan itu ke mata dunia. Ya, dia selalu kepingin hal-hal yang baru terus kan. Sesudah berkarya yang ini ingin melahirkan karya yang lain lagi, yang lebih dari yang sudah-sudah. Jadi terus perkembangan itu. Nah, itulah perannya seniman, desainer tekstil ya untuk jemputan ini. Meskipun teknik celup ikat dapat diterapkan pada berbagai macam jenis kain, namun kain berbahan sutra atau katun tetap menjadi pilihan terbaik untuk mendapatkan hasil yang maksimal.